Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan menceritakan manhwa terbaru yang sangat menarik dengan MC brutal, anti-naif yang di sepanjang perjalanannya dipenuhi pertumpahan darah yang teramat ekstrim. Mengisahkan seorang pahlawan umat manusia yang menjadi pelindung masyarakat bahkan dikenal manusia suci dengan aturan yang tak memperbolehkannya membunuh meskipun dalam perang. Namun saat kriminal paling berbahaya di dunia telah tertangkap dan dijatuhi hukuman mati, dia malah lolos dari kematian. Tak hanya itu, penjara terbaik dan tak tertembus milik pemerintah berhasil dijebol oleh sistem yang tak diketahui sehingga para tahanan kehilangan alat pengekang kekuatan mereka. Dalam insiden itu, saudara MC yang bertugas sebagai sipir penjara ikut terbunuh, sehingga MC dipenuhi penyesalan karena selama ini terus menahan dirinya untuk tidak langsung mengeksekusi para kriminal yang ditangkapnya. Dia pun lepas kendali dan akan membalaskan dendam saudaranya dengan memasuki penjara yang dihuni ratusan penjahat mulai dari tingkat ancaman kota dan benua bahkan sekaliber yang membahayakan sebuah negara. Semua itu dilakukan hanya untuk menunjukkan kekejaman sesungguhnya dari seorang pembunuh yang pantas disebut monster sejati. Chapter dibuka dengan kondisi kota telah hancur diakibatkan pertarungan. Di tengah kehancuran itu terlihat seseorang bernama Sokang telah berhasil memenangkan pertempuran setelah melewati malapetaka. Meski lehernya tercekik, tapi pria ini masih tertawa karena dugaannya telah benar. Di mana Sokang berbeda dari para sampah yang dikalahkannya. Bocah rambut putih bernama Leon dan dia tak keberatan terbunuh di tangan Sokang karena hanya dirinya lah yang pantas merenggut nyawanya. Demi menepati janji dengan para rekannya, maka Sokang takkan melakukannya karena hukumlah yang akan membunuhnya. Di masa depan, hari ini adalah hari yang sangat disesali Sokang karena dia seharusnya membunuh bajingan busuk di hadapannya. Media pun meliput dengan mengabarkan jika penjahat yang paling ditakuti di seluruh dunia telah divonis hukuman mati. Sebuah alat khusus telah dipasang pada Leon untuk mengontrol kekuatannya agar dia tak melarikan diri. Tak hanya itu, dia ditahan dalam penjara terbaik yang menampung para penjahat paling kejam dan selnya berada di lantai 5 bawah tanah. Walau Leon tertangkap, tapi negara ini harus meratapi kepergian kelima pahlawan pelindung umat manusia. Sokang merupakan satu-satunya yang selamat dari timnya dan dia terus menahan amarahnya. Di saat yang sama kakaknya datang dan mematikan TV karena adiknya seharusnya istirahat. Kakaknya bernama Seo Kang Ho dan merupakan sipir penjara Loculus tempat Leon ditahan. Sokang mengungkapkan akan dirinya yang terus gelisah dengan sebuah kemurkaan dalam jiwanya. Dia merasa harus membunuh Leon untuk menenangkan kemarahan yang sangat menyiksanya. Seo Kang Ho memintanya tenang karena dia telah berjanji dengan rekannya. Salah satunya adalah gadis ini, di mana dia meyakini jika pahlawan seharusnya menyelamatkan orang dan membunuh bukanlah tugasnya. Tak peduli seberapa kejam penjahatnya, tapi mereka juga memiliki hak untuk dihakimi oleh hukum. Namun Sokang merasa dia lebih baik membunuh bajingan busuk itu jika mereka dihadapkan dalam pertarungan hidup dan mati. Sebagai kapten tim, gadis itu memerintahkan semua rekannya berjanji mematuhi hukum dengan tidak membunuh manusia apapun alasannya. Seo Kang Ho pun setuju akan anggapan itu karena satu-satunya yang bisa menghakimi seorang penjahat adalah hukum. Lalu sosok yang memiliki tugas menegakkannya hanyalah para opsir penjara seperti dirinya. Kemudian Seo Kang Ho memberitahu sebuah rahasia negara di mana Leon akan dieksekusi minggu depan dan dia akan mengawasinya. Dia meminta adiknya fokus pada pemulihannya karena dia pasti akan mengeksekusi penjahat busuk itu. Sebelum itu adiknya harus bangkit untuk menyapa para rekannya yang gugur. Sementara itu para masyarakat meluapkan emosionalnya atas kepergian para pahlawan. Mereka merasa bisa bahagia dan hidup sampai sekarang dikarenakan jasa para pahlawan itu. Sokang berharap kelima rekannya bisa istirahat dengan damai karena misi terakhir mereka telah sukses.
1 minggu kemudian tepat pada dieksekusi para penjahat Sokang mendapatkan kabar yang mengguncang jiwanya. Di mana kakaknya telah terbunuh dalam proses eksekusi itu. Dia sulit menerima orang yang seharusnya terbunuh malah hidup dan kakaknya yang mengemban tugas negara sebagai penjaga penjara malah mati. Di tengah kesedihannya, seorang sipir penjaga berpengaruh datang mengunjunginya untuk membicarakan sesuatu. Sonmi ingin Sokang melihat rekaman kejadian yang menewaskan saudaranya. Awalnya semua berjalan dengan lancar diiringi pengawalan yang sangat ketat. Namun Leon mulai tertarik pada sipir di sampingnya karena wajahnya sangat mirip dengan sang pahlawan yang mengalahkannya. Dia sangat penasaran siapa di antara mereka yang lebih tua dan yakin jika sipir itu berada di sini karena tak setangguh saudaranya. Tak hanya itu, Leon juga menanyakan perasaan Seo Kang-ho yang selalu membunuh para tahanan. Dia menganggap mereka berdua memiliki kemiripan, namun dia bergerak bebas berbanding terbalik dengan Seo Kang-ho yang dikekang oleh hukum. Leon selalu merasa bosan pada mangsa yang dibunuhnya karena mereka semua meletus seperti busa sabun hanya dengan sentuhan lembutnya. Meski awalnya dia enggan menjawab pertanyaan itu, tapi Seo Kang-ho sebenarnya merasa bersalah meskipun membunuh para penjahat kejam padahal dia hanya menekan tombol eksekusi. Seringkali dia bermimpi buruk disebabkan orang-orang yang dibunuhnya selalu mengganggu tidurnya. Dalam mimpinya semua penjahat itu mengatakan jika Seo Kang-ho juga merupakan pembunuh berantai seperti mereka. Pasca mendengar cerita itu, Leon menyarankan agar Seo Kang-ho berhenti saja agar hidupnya lebih panjang. Namun Seo Kang-ho harus melakukannya karena negara ini membutuhkan orang sepertinya yang bisa mengeksekusi para penjahat demi negara yang damai. Sebelum melakukan eksekusi, Seo Kang-ho menanyakan apakah Leon memiliki kata-kata terakhir. Sambil tertawa, Leon malah menanyakan terkait rasa penasarannya siapakah di antara mereka berdua yang lebih tua. Karena Leon terus membual maka eksekusi pun dimulai dengan hanya menekan tombol. Namun dari situlah awal malapetaka terjadi. Di mana lampu tiba-tiba saja mati padahal penjara ini seharusnya selalu berada dalam performa terbaik. Siapa sangka di dalam sana Leon terus tertawa karena sosok yang bisa membunuhnya hanyalah sang pahlawan saja. Dia pun mulai menghancurkan ruangan yang seharusnya anti peluru sekalipun. Para sipir penjara mulai panik dan meminta bantuan secepat mungkin. Namun sang iblis putih di belakangnya telah tiba sambil menyentuhnya. Tubuh sipir penjara itu seketika berubah menggelembung tak terkendali. Seo Kang-ho hanya tercengang menyaksikan tubuh rekannya meletus begitu saja. Leon hanya membutuhkan beberapa detik untuk membunuh mereka semua, dan hanya menyisakan kakak Sokang sebagai makanan penutup. Dia pun menanyakan apakah penjara sipir itu lebih tua dibandingkan sang pahlawan negara ini. Meski Seo Kang-ho tak hebat, tapi dia takkan menyerah begitu saja di hadapan kriminal busuk. Hanya saja perlawanan itu sia-sia dengan tangan yang dihancurkan. Leon cukup kesal karena sipir di depannya masih bungkam tanpa menjawab siapa di antara mereka yang lebih tua. Siapa sangka semangat Seo Kang-ho tidak padam dengan masih mencoba mengambil tongkatnya. Dia akan mengirim monster di depannya ke neraka demi kedamaian negara tercintanya. Namun dia bukanlah lawan bagi Leon yang merupakan kriminal dengan ancaman level kehancuran negara. Seo Kang-ho yang malang telah terbunuh dengan hanya menyisakan topinya saja. Di sisi lain Leon masih sangat bersemangat dan dia pasti akan menemukan jawaban pertanyaannya dari Sokang itu sendiri. Sokang tercengang menyaksikan saudaranya terbunuh dengan cara mengenaskan. Seonmi mengerti perasaan pahlawan di depannya, tapi kejadian yang lebih mengerikan harus segera diantisipasi. Karena serangan misterius yang mengakibatkan semua alat kendali di tubuh tahanan telah terlepas, maka mereka bisa mengamuk seenaknya. Untungnya dari semua kesialan itu penjara ini masih berhasil mencegah kaburnya para tahanan.
Diiringi rasa penuh amarah, Sokang menanyakan siapa dalang penyerangan yang memutuskan semua alat pengekang para kriminal hingga rusak. Untuk mengetahui dalangnya, maka pemerintah masih harus menyelidikinya lebih lanjut karena penjara itu seharusnya tak tertembus oleh serangan sistem luar. Lalu Seonmi meminta maaf atas kelancangannya karena harus menyampaikan permintaan negara ini padahal Sokang baru saja berduka. Sebagai seorang pahlawan terbaik negara ini, maka Sokang diberi tugas untuk mengontrol keributan dalam penjara Lokulus. Seketika Sokang menunjukkan mata yang dipenuhi kebencian dan dia akan menerimanya, tapi dengan satu syarat yang harus terpenuhi. Sementara itu di dalam penjara para tahanan mencoba untuk menghancurkan gerbang. Tak hanya itu, beberapa di antara mereka malah saling membunuh hanya dikarenakan alasan sepele. Rekan-rekan Sokang selalu berkata jika tugas pahlawan adalah menyelamatkan orang, bukan membunuh. Sementara kakaknya yang merupakan penjaga penjara berkata kalau satu-satunya yang bisa menghakimi para kriminal adalah hukum. Tugas eksekusi itu biasanya selalu ditegakkan oleh penjaga penjara itu sendiri. Pasca para kriminal lantai pertama bersikeras menghancurkan gerbang, tiba-tiba saja pintu itu terbuka sendiri. Di sana terlihat Sokang yang mengenakan seragam penjaga penjara diiringi amarah yang memuncak. Dia menyetujui untuk menangani para kriminal, tapi bukan sebagai pahlawan, melainkan penjaga sipir yang bebas menghakimi para penjahat. Mereka yang melihat pintu gerbang terbuka segera menggunakan kemampuannya dan berusaha menerobos keluar. Tapi hal itu takkan mudah karena Sokang yang dipenuhi dendam sangat ingin membunuh. Dengan satu tinjunya dia mampu melubangi tubuh targetnya hingga kriminal di belakangnya tak tersisa. Semua penjahat seketika tercengang karena satu tinju dapat memberikan dampak yang sangat mengerikan. Kemudian Sokang mengumumkan kepada seluruh penghuni penjara Lokulus ini agar memasang telinga mereka sebaik mungkin. Karena tiap lantai akan dirinya bersihkan meskipun harus membantai mereka semua seperti serangga jika berani melawan. Sementara itu sang iblis putih tak hentinya tersenyum karena sosok yang ditunggunya telah tiba. Sokang bersumpah untuk menyelesaikan pekerjaan kakaknya, bahkan tak segan merenggut kehidupan siapapun yang menantangnya. Para tahanan merasa keberatan jika mereka harus dibunuh tanpa alasan yang pasti karena mereka bukanlah terpidana mati. Lalu Sokang menegaskan jika hukuman itu berdasarkan perbuatan mereka sendiri yang pernah membunuh manusia. Tahanan ini terus protes karena dia hanya membunuh 12 orang saja. Bahkan mereka semua terus membela dirinya disebabkan nyawa yang direnggutnya masih bisa dihitung menggunakan tangannya. Mereka juga tak segan meminta sipir di hadapannya untuk memanggil pengacara untuk memperjuangkan haknya sebagai manusia. Di antara mereka hanya Guhwan sang pembunuh 8 orang yang masih menjaga ketenangannya. Namun ketenangan itu bukanlah tanpa alasan karena dia sedang merencanakan sesuatu. Dengan semua keributan ini, Guhwan memanfaatkan situasi untuk segera melarikan diri menggunakan kemampuan tipe kecepatan miliknya. Hanya saja saat ingin melewati Sokang, dia malah dihentikan dengan sebuah tendangan. Satu serangan yang membunuh manusia dengan begitu mudah mencengangkan semua orang. Kemudian Sokang meminta mereka menyerah dan memakai alat pengendali lalu masuk ke selnya untuk menunggu waktu eksekusi. Setidaknya hal itu akan memberi mereka waktu hidup yang sedikit lebih panjang dibandingkan mati di tangannya saat ini. Di antara para tahanan seseorang menyela dan mengungkapkan pendapatnya jika kedua negosiasi itu sangat tak masuk akal. Jika mereka tetap akan mati, maka lebih baik mempertaruhkan segalanya untuk mengeroyoknya. Sokang tak membutuhkan pengertian mereka karena belas kasihan itu tak lain merupakan bentuk kebaikan hatinya. Semua tahanan mulai ragu dan mereka kehilangan semangat bertarungnya. Saat ingin memakai alat pengendalinya, tiba-tiba saja Hilson menggunakan kemampuannya. Dia mengingatkan jika sosok di depannya sangat tangguh, tapi dia hanya seorang diri.
Bahkan di masa lalu Hillson pernah membunuh pahlawan peringkat 2 melalui kerja sama tim. Dengan kemampuan uniknya, maka reputasi Sokang yang dijuluki salah satu dari tim pahlawan terkuat di negara ini bukanlah ancaman. Pasca mendengar omongan besar itu, Sokang yakin jika sampah di depannya adalah orang yang dikatakan oleh Seonmi. Sebelum berangkat, Seonmi memberitahu jika penjara yang ditujunya memisahkan para tahanan berdasarkan levelnya. Di lantai 1 terdapat mereka yang telah membunuh beberapa orang dan jumlah kriminal ini sekitar 300 sampah. Lebih dari 100 orang di lantai itu dikategorikan kriminal yang telah membahayakan satu kota. Lalu lantai 2 terdapat 30 orang yang telah membahayakan kota dengan ancaman lebih ekstrim. Tapi pada lantai ketiga jauh lebih mengerikan dengan 10 orang yang telah membahayakan satu negara. Kemudian lantai keempat dihuni 5 orang yang telah membahayakan satu benua. Di antara semua kriminal, puncak perwujudan malapetaka terdapat pada lantai kelima karena 3 penghuninya dikategorikan level yang bisa membahayakan dunia sekalipun. Tapi dimulai dengan lantai kedua hingga kelima, para tahanan tidak akur satu sama lain. Hal itu juga berlaku bagi Leon dan dia merasa akan sedikit bermain dengan sosok di depannya sambil menantikan kedatangan Sokang. Berbanding terbalik pada lantai 1 di mana Hillson memiliki skill khusus untuk menguatkan dirinya beserta orang lain menggunakan suaranya. Sosoknya merupakan penyerang rumah sakit dan membunuh 7 warga sipil serta 1 pahlawan tingkat 2. Narapidana ini terus tertawa karena data yang didengarnya sedikit keliru karena korban sebanyak 10 orang disebabkan pahlawan itu sedang hamil anak kembar. Kemudian Sokang meminta izin untuk memulai penghakiman kepada atasannya. Namun Hillson tak merasa terancam disebabkan nama besar Sokang tidak seperti para kelima rekannya. Dia menganggap pahlawan seperti Sokang hanya beruntung dengan menjadikan kelima temannya sebagai umpan dalam perang. Tanpa basa-basi lagi, narapidana ini mengaktifkan skill suara miliknya. Mereka yang terkena dampaknya berubah menjadi buas diiringi nafsu membunuh serta kekuatan tempur yang ditingkatkan. Hanya saja Sokang tak membutuhkan waktu lama untuk membuat mereka semua putus asa. Walau tak berada di sekitarnya, tapi Sokang bahkan mampu memenggal mereka. Dengan satu hentakan kakinya, dia menerbangkan para kriminal diiringi amukan energi merah yang seperti pedang. Mereka yang masih selamat kini menjadi mangsa empuk. Berdasarkan perintah Hillson, semua tahanan berusaha menghentikan tindakan kegilaan penjaga penjara di depannya. Namun daya hancur yang dilepaskan Sokang sangat dahsyat, sehingga mereka semua terpotong dalam waktu singkat. Hillson tak menduga jika seorang manusia memiliki kekuatan yang di luar nalar. Mereka semua berjatuhan seperti hujan dengan tubuh yang terpotong. Sokang yang tak bergeming terus berjalan dan misinya memberikan penghakiman di lantai 1 sepenuhnya hampir tercapai. Berita pembantaian lantai 1 yang berisi setidaknya 300 kriminal mulai terdengar di lantai bawah tanah lainnya. Saat bertemu dengan kriminal, Sokang meminta mereka untuk mengaktifkan dan memakai alat pengendali lalu berjalan masuk ke dalam sel. Jika tidak, maka hanya ada kematian yang menimpa mereka saat ini. Namun di antara para kriminal, ancaman seperti itu bukanlah masalah jika dia belum melihat kekuatan sang penjaga penjara yang baru. Pria ini merasa ketakutan dan enggan bernasib sama dengan temannya, bahkan meminta alat pengendali. Hanya saja saat mendekat dia malah menunjukkan kelicikannya dengan sebuah penyerangan. Dia terus menertawakan Sokang yang dianggapnya telah lengah. Namun kenyataannya serangan seperti itu bahkan tak bisa menggores tubuhnya. Seorang kriminal berbahaya pernah mengatakan jika mereka yang tidak mempunyai kemampuan fisik khusus sangatlah menyedihkan. Karena orang-orang seperti itu hanya bisa bertarung jarak jauh sehingga mereka tidak mengetahui betapa menyenangkannya menghancurkan orang lain. Meski Sokang telah hidup sebagai pahlawan umat manusia dan menangkap banyak penjahat, tapi dia belum pernah membunuh manusia.
Tapi di hari ini dia mulai mengerti rasanya karena daging manusia yang lembut seperti sebuah telur yang dihancurkan dengan tinjunya. Sebelum meninggalkan lantai 1, dia mendatangi ruang penjara pribadi lantai ini. Tahanan itu tak menyangka pelaku dari keributan yang didengarnya adalah sosok yang dikenalnya. Pria ini bernama Fielder dan dia kriminal yang dijuluki sang penghancur jasad. Sudah 3 tahun sejak dirinya terpenjara dan tanpa sehari pun dia melupakan Sokang serta tim pahlawan yang telah menangkapnya. Tanpa bertele-tele Sokang berharap agar bajingan di depannya tidak menyerah dengan mengaktifkan alat pengendalinya agar dia bisa membunuhnya. Fielder mengingat jelas saat Sokang memulai perjalanannya sebagai pahlawan baru umat manusia. Di hari itu Fielder tak berdaya di hadapan para pahlawan yang tiba-tiba datang menyergapnya. Sokang yang baru pemula hanya tercengang menyaksikan perbuatan penjahat itu, di mana dia menjadikan daging manusia sebagai makanan utamanya. Fielder yang melihat ekspresi itu segera tertawa sambil memberitahu jika orang-orang yang dibunuhnya terus memohon agar diampuni seakan dirinya terlihat seperti Tuhan. Ungkapan tersebut membuat Sokang dipenuhi amarah dan memutuskan membunuh penjahat itu. Namun dia dihentikan oleh rekannya karena pahlawan bukanlah seorang pembunuh. Meski menurutinya tapi gejolak amarah dalam jiwa Sokang terus membesar hingga di titik dia kehilangan saudaranya. Lalu Fielder menanyakan apakah Sokang tidak penasaran kenapa dia membunuh manusia. Namun Sokang tak tertarik dan segera melesat memenggal kepala orang itu. Hanya saja tubuh itu hanyalah sebuah ilusi yang dibuatnya. Fielder pun mengungkapkan jika dia ingin membuat targetnya terus mengingatnya bahkan dalam kematian sekalipun. Dia sangat terobsesi untuk meninggalkan ingatan yang membekas selamanya dalam benak para mangsanya. Dengan kemampuan ilusinya dia bisa menunjukkan bagaimana orang-orang yang dibunuhnya merintih kesakitan. Namun sebelum melakukannya tangannya telah terpotong oleh kekuatan sosok di depannya. Kali ini Sokang akan merenggut kehidupan bajingan busuk di hadapannya. Sebelum mati Fielder menanyakan apakah Sokang mengingat ratusan orang-orang yang dibunuhnya dalam penjara ini. Sokang menjawab jika dia tak perlu mengingat bajingan busuk yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Lalu Fielder melakukan hal tak terduga di mana dia membuat ilusi dengan wajah kelima pahlawan. Bahkan mereka sangat mirip seolah-olah telah hidup kembali dan membuat Sokang tercengang. Fielder mencoba menggoyahkan tekad Sokang dengan ilusi kelima rekannya yang terus mengingatkannya agar tak membunuh. Namun Sokang menunjukkan kegilaannya dengan menebas ilusi yang tampak nyata itu. Amarah dalam jiwanya takkan terhentikan oleh sebuah kepalsuan yang tak berguna. Kriminal ini terus tertawa karena menganggap Sokang lebih cocok menjadi seorang pembunuh berantai dibandingkan menjadi pelindung umat manusia. Sokang yang merasa tak ada yang perlu lagi dibicarakan memotong tubuh kriminal itu tanpa belas kasih. Kemudian mengatakan jika dia bukanlah pahlawan lagi, melainkan seorang sipir penjara yang sedang menjalankan tugasnya. Namun tanpa sadar dirinya telah menjadi monster sesungguhnya yang mengatasnamakan nama keadilan. Di sisi lain sang iblis putih sangat bosan karena Sokang terlalu lama mengunjunginya. Dia telah mencoba memprovokasi tahanan yang bersamanya, tapi gadis itu enggan melawannya. Sementara itu beberapa orang terus mengamati penjara terbaik negara ini. Bahkan dia bisa mengakses tiap sudut kamera yang tersedia di dalam penjara. Gadis ini bernama Sinka dan dia tak sabar bertemu dengan Sokang yang dianggap sebagai suaminya. Gato tak mengerti padahal sebelumnya nonanya hanya menganggap Leon sebagai suaminya. Kanis membenarkannya karena alasan Sinka melancarkan serangan yang merusak seluruh sinyal elektronik penjara terbaik itu untuk menyelamatkan Leon. Lagi pula Sokang adalah pahlawan dan sosok seperti itu tak cocok untuknya. Gadis ini tertawa karena sekarang Sokang bukanlah pahlawan melainkan mesin pembunuh. Dilihat dari manapun tak ada aura pahlawan dalam dirinya melainkan seorang monster yang sangat kejam.
Kedua rekannya mendukung nonanya, tapi dia harus memilih salah satunya karena poligami tak diizinkan di negara ini. Maka dari itu Shinka akan memutuskan pasangan takdirnya setelah kedua monster itu saling bertarung. Dia sangat penasaran siapakah yang akan bertahan hidup ketika kedua manusia tingkat bencana yang mengancam kepunahan umat manusia bertemu. Di sisi lain Seonmi terkesan pada kerja bagus Sokang yang berhasil menyapu bersih lantai pertama dalam waktu singkat. Tapi kekuatan para kriminal yang berada di lantai selanjutnya akan terus meningkat dan dia sebagai kapten dia menyarankannya untuk istirahat. Namun Sokang yang dipenuhi amarah tak punya waktu untuk bersantai karena dia muak harus hidup di bumi yang sama dengan para kriminal itu. Seonmi merasa tak bisa menghentikan Sokang lalu mengatakan satu permintaannya. Di mana pada lantai 2 terdapat sinyal dari sipir yang bertugas di sana menunjukkan mereka masih hidup. Makanya dia berharap Sokang menyelamatkan mereka agar bisa kembali berkumpul dengan anggota keluarganya. Kemudian Sokang menanyakan apakah di tiap lantai terdapat sipir yang selamat. Semua lantai memiliki perangkat komunikasi dan hanya lantai 1 yang mengalami kerusakan. Sementara di lantai lainnya teriakan para sipir menggema di sana. Mereka terus memohon agar nyawanya diampuni namun malah disiksa sebelum dibunuh. Tindakan itu seperti sengaja dilakukan seakan para tahanan menantikan dirinya ditangkap. Sokang mengerti dan dia pasti akan melakukan tugasnya sebaik mungkin. Gerbang lantai kedua pun dibuka diiringi Seonmi yang mengingatkan perbedaan kekuatan lantai 1 dan 2 sangatlah jauh berbeda. Saat masuk pemandangan mengerikan tersaji di mana para tahanan saling membantai. Namun mereka yang melihat Sokang segera menghentikan pertarungannya dan memilih menyerangnya secara bersama. Hal itu membuat Seonmi sangat panik karena serangan itu seakan tak membiarkan targetnya lolos. Di sela itu seorang kriminal bergerak cepat mengincar Seonmi. Pria ini tak menyangka seorang kepala sipir berani menginjakkan kakinya di tempat ini. Semua penjahat selalu ingin menghancurkan wajah kepala sipir yang selalu memberikan perintah eksekusi pada mereka. Sekarang gadis ini telah berada dalam genggaman tangannya sendiri. Lalu dia berbalik untuk memberitahu semua rekannya agar bersiap menikmati tubuh sang kepala sipir. Hanya saja tanpa dia sadari semua rekannya telah terbunuh dengan tubuh yang tampak mengenaskan. Pria ini tak mengerti apa yang terjadi padahal dia hanya memalingkan pandangannya sebentar saja. Tak hanya itu Sokang yang dipenuhi kekejaman terlihat berada di atas kepalanya untuk mengincarnya. Dia tak sempat berkutik dan bernasib sama dengan para rekannya, bahkan lebih menjijikkan dengan tubuh yang hancur. Lalu Sokang meminta agar kepala sipir tidak mengikutinya karena sangat berbahaya. Seonmi mengerti karena sadar dia terlihat seperti beban untuk Sokang. Tapi dia harus mengingatkan jika di lantai 2 terdapat penjahat bernama Tomoki yang ditangkap oleh Tomoe dan berada di sel tahanan pribadi. Namun Sokang tak peduli karena dia tak perlu mengetahui musuhnya, karena siapapun yang menghalangi akan dia bunuh. Sementara itu para penjahat yang mendengar suara ribut di atas mereka menganggap jika Algojo yang diurus pemerintah pasti telah terbunuh. Namun Tomoki tak berpikir demikian karena suara teriakan yang terdengar pasti milik para penjahat. Gadis ini telah membunuh setidaknya 28 pahlawan dan dia menganggap para penjahat selalu bodoh. Tapi berbanding terbalik dengan dirinya yang merupakan mantan pahlawan. Penghinaan itu membuat pria ini murka sambil mempertanyakan apakah gadis di depannya bosan hidup. Tomoki hanya tertawa karena dia cukup yakin jika mereka dijebloskan ke penjara hanya karena membunuh warga biasa. Saat melawan sosok tangguh, maka mereka akan dikalahkan dan berakhir di dalam penjara. Seketika pria ini mengeluarkan kekuatannya dan akan menunjukkan bagaimana cara dia membunuh. Hanya saja dalam waktu singkat Tomoki berhasil membelahnya tanpa dia mampu berkutik. Gadis ini memperingatkan agar semua kriminal di tempatnya berhenti bersikap arogan karena dia bisa membunuhnya.
Pengalamannya saat menjadi pahlawan akan mampu mengalahkan siapapun, bahkan jika orang itu lebih tangguh. Jika para kriminal di sel ini bersedia ikut dengannya, maka Tomoki akan menunjukkan cara membantai para pahlawan. Semua data pahlawan tangguh telah dia ketahui hingga membunuh mereka bukanlah masalah. Mereka yang mendengarnya cukup terkesan lalu menanyakan bagaimana Tomoki mengetahuinya. Tomoki menegaskan jika dia dulunya merupakan pahlawan berpengalaman hingga mengorek informasi adalah hal yang biasa. Meski demikian, salah satu kriminal cukup meragukan kepercayaan diri itu. Pria ini mengetahui jika Sokang berasal dari grup elit yang terdiri dari pahlawan peringkat 1 berbanding terbalik dengan gadis itu yang hanya mantan pahlawan tingkat 3. Untuk meyakinkan orang-orang di depannya, Tomoki menceritakan rumor terkait pahlawan yang memimpin grup elit itu. Gadis ini bernama Laosa dan dia jugalah yang memberikan reformasi dengan berbagai macam aturan. Yang pertama, para pahlawan tidak boleh membunuh dan semua pahlawan akan terus dilatih secara berskala. Bahkan Laosa meniadakan peringkat para pahlawan demi menjaga kestabilan antara yang kuat dan lemah. Lalu Sokang adalah pahlawan yang bergabung dalam kelompok elit setelah peringkat pahlawan. Hal itu mengakibatkan banyak asumsi jika Sokang tidak setangguh para pahlawan peringkat 1, bahkan dia bergabung karena dianggap sebagai kekasih Laosa. Para penjahat di tempat ini belum pernah melihat Sokang bertarung secara langsung, tapi kenyataannya dia berhasil menyapu bersih lantai pertama dalam waktu singkat. Tomoki tertawa karena lantai 1 hanya berisi para penjahat pemula yang hanya bisa membunuh warga biasa, namun berbanding terbalik dengan para top kriminal di lantai 2. Contohnya kedua orang ini yang telah membunuh hampir 2.000 nyawa manusia. Bahkan di antara mereka telah memakan korban 3.000 maupun 4.000 warga sipil. Lalu Good sendiri telah merenggut 6.000 nyawa sehingga namanya ditakuti di seluruh kota. Tomoki tidak menyebut Sokang lemah, tapi dengan bekerja sama maka dia yakin rencana perburuannya pasti berjalan lancar. Tomoki mendesak semuanya agar membuat keputusan karena Sokang yang mengatasnamakan dirinya, Algojo, makin mendekat. Good mengerti dan akan bergabung ke dalam rencana Tomoki karena terdengar meyakinkan. Beberapa abad yang lalu umat manusia mengembangkan kekuatan supernatural dengan melalui banyak percobaan dan para peneliti mengidentifikasi mereka ke 3 sektor utama. Yang pertama adalah sosok manusia yang melakukan transformasi dengan memperkuat tubuh fisiknya. Lalu yang kedua adalah mereka yang dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang tidak teridentifikasi ke dalam kedua sektor sebelumnya, sehingga dikategorikan transformasi spesial. Beberapa menit setelahnya, sang Algojo yang akan menyapu bersih semua kriminal telah tiba. Good yang memiliki kemampuan telepati melepaskan kekuatannya, sehingga Tomoki sendiri bisa melihat di mana Sokang berdiri. Telepati itu membuat semua kriminal saling membagi informasi dan apa yang mereka saksikan. Tomoki sangat yakin jika kemampuan Sokang adalah tipe yang sama dengannya dan hal tersebut bukanlah masalah besar. Alasan dibalik keyakinan Tomoki yang menemukan kelemahan Sokang karena jenis latihan yang dilakukan oleh Sokang saat dia masih menjadi pahlawan. Latihan itu menempatkan Sokang menghadapi robot tempur yang dikhususkan bagi pahlawan tipe bertarung. Sebelum memulai aksinya, Sokang meminta serangga di depannya memakai alat pengendalinya dan masuk ke dalam selnya. Setelah mengatakannya, tiba-tiba saja serangan mendadak melesat ke arahnya. Di masa lalu Tomoki yakin jika Sokang adalah bocah arogan yang tidak menghindari serangan yang diarahkan padanya. Siapa sangka para kriminal yang memiliki kemampuan pertarungan jarak jauh menyerang secara brutal. Good tak menyangka jika yang dikatakan oleh Tomoki tentang Sokang benar adanya di mana dia hanya menerima serangan yang datang. Namun satu hal yang tidak diketahui oleh Tomoki adalah alasan kenapa Sokang tidak menghindari serangan.
Dia bukannya arogan maupun sombong, tapi serangan seperti itu takkan berdampak pada tubuh fisiknya yang telah ditingkatkan tanpa batas. Sokang adalah manusia yang melambangkan malapetaka itu sendiri dan kebaikan hatinya yang selalu menerima serangan adalah bentuk kerendahan hatinya sebelum membunuh mereka. Tak berhenti di situ saja, tubuh Sokang terlihat dililit beberapa benda yang diarahkan padanya. Siapa sangka benda itu adalah alat pengendali yang sepenuhnya telah terpasang di tubuhnya. Benda itu merupakan rencana Tomoki yang didapatkan dari para mayat sipir penjaga yang digeledahnya. Alat itu seharusnya diperuntukkan untuk tahanan di lantai 1, tapi memasangkan 10 unit akan dapat membungkam pahlawan tingkat 2 dan 15 unit seharusnya cukup menyegel kekuatan pahlawan tingkat 1. Tugas pemasangan itu diberikan kepada Milian dengan kemampuan mengendalikan sesuatu, bahkan dia telah membunuh 2000 manusia dengan kemampuannya. Untuk berjaga-jaga, bahkan Tomoki menyarankan untuk memasang 30 unit alat pengendali kepada Sokang. Semua penjahat seketika tertawa karena rencana mereka telah berhasil. Akan tetapi tawa itu tak bertahan lama disebabkan Sang Algojo di hadapannya. Kekuatan intimidasi yang dikeluarkan oleh Sokang sangat mengerikan hingga membuat mereka ketakutan. Tak hanya itu, alat pengendali dalam jumlah yang sangat banyak ternyata tidak mampu membendung kekuatannya. Hal ini menunjukkan jika Sokang ternyata melebihi kemampuan pahlawan tingkat 1. Tomoki sangat terkejut karena rencana matangnya yang sempurna mulai berantakan. Dia pun memerintahkan semua tahanan untuk beralih ke rencana kedua. Mereka mulai menggunakan para sipir penjaga yang hidup untuk dijadikan sandera. Hanya saja usaha itu tampak tak berguna dengan kekuatan Sokang yang memblokir semua pergerakan mereka. Semua penjahat mulai menyadari jika kekuatan Sokang tak hanya dengan transformasi tubuh super, melainkan kemampuan tingkat spesial. Dalam waktu singkat mereka semua terpotong secara mengenaskan. Kekuatan yang sangat mengerikan membuat sebagian besar tahanan menyerah dan memilih memakai alat pengendali, bahkan segera masuk ke dalam sel. Hanya saja Sokang tak membiarkan dan memilih untuk melanjutkan tugasnya sebagai Sang Algojo. Para tahanan tak dapat berkutik sehingga tubuh mereka terpotong. Sokang ingin membiarkan mereka hidup, tapi mereka terlambat memakai alat pengendalinya. Gut yang panik merasa jika Sokang bukanlah pahlawan, melainkan seorang pembunuh yang mengatasnamakan hukum. Gut pun menyalahkan rencana Tomoki yang tak berguna dan sekarang kemana rasa kepercayaan dirinya. Dia bahkan terus menyudutkan gadis itu karena rencananya membunuh semua orang. Tomoki yang murka memutuskan membunuh Gut yang terlalu banyak bicara. Gadis ini merasa semua penjahat di tingkat 2 tidak selevel dengannya sehingga tak pantas menghinanya. Meski demikian, tapi tak ada kecacatan dalam rencananya, bahkan alat pengendali yang terpasang melebihi kapasitas yang bisa ditangani oleh pahlawan tingkat 1. Jika Sokang sekuat itu, kenapa dia tidak bertarung di garis depan dan memilih menjadi anggota biasa grup elit pahlawan? Di sela itu perhatiannya tertuju pada seorang penjaga sipir yang mencoba melarikan diri. Pria ini tak hentinya menangis sambil berteriak agar siapapun untuk menolongnya. Hanya saja Tomoki adalah manusia yang gemar membunuh ditambah suasana hatinya yang sedang buruk. Namun saat ingin melakukannya tangannya tiba-tiba saja terpotong tanpa disadari. Pelakunya adalah Sokang dan menanyakan kata-kata terakhir Tomoki sebelum dirinya dieksekusi. Gadis ini tertawa karena bajingan busuk di hadapannya terlalu percaya diri pasca mengalahkan para kriminal sampah. Lalu Tomoki menanyakan apakah Sokang satu-satunya pahlawan pasukan elit yang masih hidup. Setelah Sokang membenarkannya, Tomoki tertawa karena Tomoe juga telah ikut terbunuh. Alasan itulah yang membuat Tomoki meminta adiknya untuk berhenti menjadi pahlawan. Satu hal lagi yang mengganggu Tomoki, apakah para pahlawan lainnya mengetahui tindakan Sokang yang membunuh manusia padahal dia berasal dari grup elit.
Padahal Laosa telah berjuang keras untuk menciptakan aturan perdamaian tanpa menumpahkan darah, tapi berkat Sokang semuanya akan kembali ke titik awal. Beberapa tahun silam saat Tomoki menjadi bagian dari pahlawan, dia menyadari sesuatu yang tak normal. Di mana saat pahlawan melakukan misi dan penjahat menggunakan sandera, maka mereka akan melakukan hal kejam. Di mana keputusan para pahlawan adalah sesuatu yang absolut meskipun terdapat warga sipil yang terbunuh. Di masa itu pahlawan tak terlalu berbeda dengan para penjahat dan mereka hanya mengatasnamakan keadilan untuk membunuh. Alasan Tomoki menjadi pahlawan sangat sederhana. Dia hanya ingin menjaga sekaligus menyenangkan adiknya. Gadis kecil itu bernama Tomoe dan dia tidak memiliki kemampuan apapun hingga selalu bergantung pada kakaknya. Namun menjadi pahlawan telah membuat jati diri sebenarnya dari Tomoki muncul. Dia merasa unggul dan sombong pasca menyelamatkan orang-orang. Pasca menyelesaikan berbagai macam misi, dia tak sengaja membunuh penjahat untuk pertama kalinya. Tubuhnya tak berhenti gemetaran akan sensasi yang sangat memuaskan. Dia tak pernah menduga jika membunuh seseorang sangatlah nikmat. Setelah itu Tomoki menjadi tak terkendali dengan terus melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu, baik para penjahat dan warga sipil bahkan pahlawan sekalipun. Dia seringkali mengkhianati para pahlawan lemah dan ekspresi yang ditunjukkan mangsanya sangat nikmat baginya. Tapi hal yang dirahasiakannya membuat adiknya mulai curiga karena kakaknya selalu pulang larut malam dengan bau darah. Suatu malam Tomoe mengikuti kakaknya dan menangkap basah pembantaian yang dilakukannya. Tomoki awalnya terkejut karena dia selalu meminta adiknya agar tak meninggalkan rumah di malam hari. Tapi sensasi nikmat yang tak tertahankan membuatnya tak peduli lagi, bahkan mengajak adiknya bergabung dalam pembunuhan. Dia merasa adiknya harus mengetahui rasanya mencabut daging manusia yang sangat nikmat. Namun saat ingin melakukan aksinya, Tomoki dihentikan oleh sebuah rantai. Siapa sangka kegilaan kakaknya membuat kemampuan Tomoe bangkit. Setelah kejadian itu hubungan mereka menjadi buruk dan Tomoe berhasil menangkap kakaknya. Saat tertangkap Tomoki malah tertawa karena adiknya telah tumbuh menjadi gadis yang tangguh. Tapi di sisi lain dia juga merasa kasihan karena kemampuan adiknya bukanlah sektor penguatan fisik. Hal itu membuat seseorang takkan mengerti rasanya membunuh manusia dengan tangannya sendiri. Meski terlihat seperti penjahat, tapi Tomoki yakin jika adiknya memiliki kekuatan yang sama dengannya, maka dia pasti akan mengerti alasan dibalik kegilaannya yang terus membunuh. Lalu Tomoki menanyakan bagaimana adiknya terbunuh dalam pertempuran. Musuh yang membunuh Tomoe adalah Leon dan Sokang berada di sana menyaksikan detik-detik terakhir rekannya. Sokang pun mengatakan jika Tomoe mati dengan terus memanggil kakaknya untuk menyelamatkannya. Pasca mendengarnya Tomoki merasa kesal dan dia seharusnya tak menanyakan hal tersebut. Dia pun berniat menumpahkan kemarahannya pada Sokang. Untuk sesaat Tomoki yakin berhasil menusuk lawannya, tapi dia malah menghilang dan berada di belakangnya. Tomoki yang merasa terancam segera berbalik melancarkan serangannya. Namun Sokang memiliki kecepatan yang lebih unggul dengan memberikan sebuah tendangan. Meski demikian Tomoki tak ingin menyerah karena dia yakin kemampuannya pantas untuk ditakuti. Hanya saja Sokang berada di level berbeda di mana tiap jengkal tubuhnya telah ditingkatkan secara sempurna. Satu tinjunya saja sangat menyakitkan hingga membuat Tomoki kembali dalam mode manusianya. Sokang merasa tidak enak membunuh keluarga rekannya meskipun mengatasnamakan hukum itu sendiri. Gadis ini tersenyum karena Sokang ingin melepaskannya. Dia memohon agar diampuni karena Sokang seharusnya telah berjanji pada Laosa agar tak membunuh. Sokang mengerti, tapi sekarang dia bukanlah pahlawan dan aturan itu bukanlah untuknya. Gadis ini terus memohon agar diselamatkan dan dia berjanji untuk hidup normal.
Saat memohon, Sokang menanyakan apakah ekspresi yang ditunjukkan Tomoki sama dengan para korbannya. Sokang merasa tidak enak membunuhnya, bukan berarti dia tak ingin melakukannya. Suara pertarungan pembantaian Sokang menggema dalam penjara hingga teriakan kematian sangat mengerikan. Sementara itu Shinka merasa bahagia karena Sokang pasti menggila di sana sampai membuat hatinya terus berdebar-debar. Tapi bagi beberapa orang suara itu sangat menakutkan. Di sisi lain Leon telah kehilangan kesabarannya dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Maka dari itu dia memutuskan untuk segera naik di lantai atas. Hanya saja serangan mengenai tubuhnya hingga dia dihempaskan. Leon sangat terkejut karena serangan itu sangat cepat. Siapa sangka kriminal tingkat bahaya yang mengancam dunia kembali menampakkan dirinya. Pria tua ini bernama Kingston dan dia akan menunjukkan kebaikannya dengan bermain dengan seorang bocah yang telah dipenuhi kebosanan. Leon seketika sangat bersemangat karena dijamu oleh sosok menyeramkan yang telah lama menghuni penjara lantai 5 ini. Sementara itu para penjaga sipir yang mengawasi kamera pengawas di tiap lantai sangat panik. Hal itu menarik perhatian sang kapten dan menanyakan apa yang terjadi. Saat mengetahuinya dia tertawa karena perselisihan dua kriminal paling berbahaya adalah sesuatu yang bagus. Karena pertarungan itu pasti akan usai dengan kematian salah satu dari mereka. Seonmi berharap jika si tua Kingston menang karena dia tidak seperti Leon yang hanya asal membunuh. Kemudian yang tak kalah mencengangkan adalah gadis iblis seperti memihaknya. Kingston telah lama merasa bosan dan dia ingin bermain dengan generasi baru yang tangguh. Hanya saja Leon menolaknya karena dia tidak tertarik meladeni orang tua yang tampak sekarat. Ungkapan itu seketika membuat Kingston berdiri tegak sambil mengeluarkan aura mengerikan. Kakek tua itu merupakan tahanan pertama sekaligus paling lama seakan tahanan ini diciptakan untuknya. Sudah menjadi pengetahuan umum jika tahanan lantai 4 dan 5 telah membunuh jutaan manusia. Tapi berbanding terbalik dengan Kingston yang hanya merenggut 3 nyawa. Sosok pertama yang dibunuhnya adalah penjahat terkuat dan terparah pada waktu itu. Lalu korban kedua dan ketiganya merupakan pahlawan terbaik di era itu. Tak ada yang mengetahui asal-usul Kingston karena dia tiba-tiba muncul membunuh 3 sosok yang dianggap sebagai terkuat di dunia. Pasca melakukan pembunuhan, Kingston menanyakan kepada semua orang apakah sosoknya sekarang ini adalah yang terkuat sekaligus yang terhebat. Dengan tidak adanya sosok kuat lagi, Kingston menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Meski berada di penjara tapi Kingston telah menghindari eksekusi selama 30 tahun. Kakek tua ini berharap bocah di depannya ingin bermain dan dia berjanji untuk tidak membunuhnya. Leon mengerti rasanya menjadi yang terkuat dan untuk menghormati sosok yang dipenuhi kebosanan maka pertarungan adalah jalan terbaik. Lalu Leon menggerakkan satu tangannya hingga para penjaga sipir berterbangan di sekelilingnya. Pemandangan mengerikan mulai terlihat di mana Leon meremukkan tubuh mereka hingga membentuk bola daging dan tulang manusia yang memadat. Sambil menunggu kedatangan Sokang, maka Leon akan menunjukkan kekuatannya. Bola daging itu melesat dengan sangat cepat melebihi peluru ke arah targetnya. Namun Kingston menerima serangan itu dengan menggunakan tangan kosong. Meski serangan Leon sangat cepat, tapi Kingston malah menepis semuanya tanpa merusak bola itu. Semua serangan yang melewatinya kini hancur menunjukkan jika sentuh kakek tua ini tak biasa. Hujan darah seketika menghiasi penjara ini dengan aroma darah yang menyengat. Awalnya Kingston menduga jika Leon menggunakan kemampuan telekinesis tapi nyatanya tak seperti itu. Walau cukup menghibur tapi Kingston masih ingin bocah di hadapannya mengeluarkan semua kemampuannya. Hanya saja Leon merasa bosan bermain dengan seorang kakek tua yang keriputan dan membunuhnya takkan memberikan keuntungan apapun padanya. Seketika Kingston menatap tajam disebabkan bocah di hadapannya sangat sombong.
Kingston mengingatkan jika dia sudah pernah bertemu dengan orang yang merasa terkuat di dunia ini. Tapi sebenarnya mereka hanyalah katak dalam tempurung yang tak bisa melihat kekuatan sesungguhnya dari dunia luar. Hanya dengan langkah kaki Kingston lantai penjara, hancur berkeping-keping. Sementara itu Soyun meminta bawahannya jangan panik karena penjara ini takkan bisa dihancurkan. Dinding yang dipasang di tiap lantai penjara memiliki 20 lapisan yang terbuat dari bahan istimewa. Namun situasi di penjara lantai 5 makin mencekam dengan langkah kaki Kingston yang menghancurkan segalanya. Lalu dia tiba-tiba menghilang pasca mengatakan dirinya yang ingin memperbaiki kelakuan bocah kurang ajar di hadapannya. Dalam sekejap mata Kingston telah tiba di depan kedua mata Leon sembari melayangkan tendangannya. Efek serangan itu mengguncang penjara raksasa dan terkokoh di dunia ini. Seonmi meminta bawahannya untuk melaporkan siapa yang memenangkan pertarungan. Meski terdengar dahsyat tapi Leon berhasil menghindar dan dia tercengang menyaksikan dinding yang hancur. Seonmi sendiri tak pernah menyangka jika dinding yang dibuat dari material khusus berhasil ditembus. Leon terkesan akan kakek tua yang menyerangnya sangat mengerikan dengan jangkauan kekuatan di luar akal manusia. Karena dindingnya telah hancur, maka Leon memutuskan untuk melihat dunia luar. Tiba-tiba saja beberapa orang muncul di belakangnya. Di sana terlihat Shinka yang meminta Leon untuk meluangkan waktunya. Namun Leon yang tak suka diperintah menanyakan siapa gadis itu sebelum dia membunuhnya. Shinka tertawa karena jawaban itu akan terjawab saat Leon mau berbicara dengannya. Sementara itu Seonmi tak mengerti bagaimana gadis terkutuk bisa berada di dalam penjara. Bahkan Shinka tak ingin percakapannya didengar oleh orang dan memutuskan mematikan kamera pengawas. Di sisi lain Sokang yang berada di lantai 2 akan menargetkan kriminal yang berada di sel khusus. Makin lama Sokang masuk ke dalam dia dapat mencium bau darah yang tersebar melalui udara. Beberapa saat kemudian terlihat seorang penjaga sipir yang dikejar oleh monster. Tak hanya berlari ke arah Sokang, tapi gadis itu menganggapnya sebagai Seo Kang-ho. Dia meminta Seo Kang-ho untuk melarikan diri secepat mungkin sebelum monster itu mendapatkannya. Namun monster itu terbunuh dalam sekejap mata oleh kekuatan Sokang. Lalu gadis itu memeluknya karena perasaannya sangat lega dengan mengira jika mereka takkan bertemu lagi. Dia pun mempertanyakan kenapa dirinya berada di lantai 2 padahal sedang menjalan tugas di lantai 5 dan kenapa selama ini dia menyembunyikan kekuatannya. Kemudian Sokang menenangkan gadis itu sambil memberitahu jika dia bukanlah Seo Kang-ho. Gadis itu paham tapi belum mengerti alasan Sokang sang pahlawan yang memakai seragam penjaga sipir. Bukannya menjawab pertanyaan itu, tapi Sokang meminta gadis itu segera meninggalkan penjara ini. Bukannya merasa takut, tapi gadis ini malah memperkenalkan dirinya yang merupakan calon kakak iparnya. Di sisi lain penghuni sel khusus lantai 2 merasa telah kedatangan tamu yang tak diundang. Kriminal ini bernama Maili dan dia murka disebabkan beberapa anjing peliharaannya telah dihancurkan. Saudaranya bernama Miel dan dia memvonis jika Sokang harus diberi pelajaran untuk mengirimnya ke neraka. Gadis ini bernama Jia dan dia tampak sangat bahagia bertemu dengan calon adik iparnya. Sokang meminta maaf karena dia pernah mendengar tentang kakaknya yang memiliki kekasih tapi tak mengetahui lebih dari itu. Lalu gadis itu menyentuh perutnya sambil memberitahu jika Sokang akan segera menjadi paman. Hal itu tentu saja sangat mengejutkannya karena insiden baru saja menimpa saudaranya. Jia baru mengetahui tentang kehamilannya baru-baru ini dan masih merahasiakannya. Dia merasa Seo Kang-ho sedang sibuk dengan tahanan lantai 5, jadi dia akan memberitahunya setelah masalah eksekusi diselesaikan. Sokang tampak kebingungan dan tahu harus menanggapinya, bahkan dia bertanya apakah yang dikatakan gadis itu benar. Jia pun membenarkannya dan hal ini seharusnya sesuatu yang membahagiakan.
Sokang memalingkan wajahnya karena kabar dirinya yang mendadak akan menjadi paman terlalu tiba-tiba, tapi bukan berarti dia tidak senang. Saat Jiah mendengar jika Sokang memakai seragam penjaga sipir demi menjadi algojo, dia sangat terkejut. Hal ini tidak pernah terjadi dan kenapa kepala sipir memberinya tugas yang seharusnya pahlawan tidak lakukan, yaitu membunuh. Dikarenakan situasinya sedang rumit, Sokang menjelaskan secara singkat jika penjara telah diserang, bahkan semua tahanan kehilangan alat pengekang kekuatannya. Jiah pun menangis sambil menanyakan keadaan kekasihnya yang berada di lantai 5. Sokang yang mendengar pernyataan itu terdiam untuk sejenak. Dia ingin memberitahu yang sebenarnya, tapi melihat Jiah yang akan memiliki bayi membuatnya harus menyembunyikan kebenaran. Tapi bukan berarti dia harus mengatakan kakaknya masih hidup dan hanya mengungkapkan jika lantai terdapat sinyal bantuan. Jiah pun merasa lega dengan anggapan jika semua penjaga sipir di sana pasti dalam keadaan baik-baik saja. Lalu Sokang meminta gadis itu untuk segera meninggalkan penjara karena situasinya makin berbahaya. Namun Jiah menolaknya karena Sokang pasti akan membutuhkan kemampuannya. Dia mampu membaca ingatan seseorang dan Sokang tidak perlu khawatir karena dia tidak sembarang menggunakan kekuatannya. Biasanya Jiah menggunakan kemampuannya untuk memberikan psikoterapi pada tahanan sekaligus membedakan apakah mereka berbohong atau semacamnya. Sokang mengerti, tapi dia tak mengetahui guna kekuatan itu untuknya. Jiah mengungkapkan jika dalam sel khusus lantai 2 terdapat kriminal bersaudara dengan kemampuan pengendali tingkat spesial. Kekuatan mereka bisa menjadikan seseorang sebagai boneka saat menusuk jantungnya. Saat ini semua tahanan lantai 2 yang tersisa telah menjadi bonekanya. Namun Sokang tak datang tanpa persiapan, di mana dia mengetahui jika dua orang itu merupakan murid dari Mago. Maka dari itu dia meminta gadis itu untuk segera naik ke permukaan demi keselamatannya. Seketika Jiah menatap tajam karena di antara boneka itu terdapat penjaga sipir dan Sokang pasti takkan bisa membedakannya. Sokang merasa hal itu tak perlu karena para penjaga sipir pasti telah terbunuh. Namun Jiah yakin jika hal itu tidak benar karena kedua bersaudara itu hanya menyandera mereka. Jiah paham rasa khawatir Sokang, tapi sebelum menjadi seorang ibu dirinya masih seorang penjaga sipir yang harus menjalankan tugasnya. Karena gadis itu sangat keras kepala, Sokang tak punya pilihan selain membawanya. Tapi dia memastikan keselamatannya dengan menggunakan tameng. Jiah meminta Sokang menurunkannya karena menggunakan kekuatan tanpa henti seharusnya bisa berdampak buruk. Tapi Sokang mengabaikannya karena menjaga kekasih kakaknya sudah masuk dalam prioritas utamanya. Beberapa saat kemudian sekumpulan monster menghadang mereka. Jiah mengingatkan jika sosok di depannya sebagian merupakan penjaga sipir yang hanya terbungkus oleh kekuatan top kriminal di lantai ini. Tanpa basa-basi Sokang meminta gadis itu menunjukkan siapa yang harus dia hancurkan. Jiah pun memakai kekuatannya dan dia menginformasikan jika dua monster di belakang adalah penjaga sipir. Dia ingin agar Sokang melumpuhkan lalu mengelompokkan mereka dengan memisahkannya. Namun Sokang malah menutup pelindungnya secara mutlak tanpa gadis itu dapat melihat apapun. Sokang merasa tak membutuhkan bantuan karena dia dapat melihat perbedaannya. Tiba-tiba saja satu monster melesat maju untuk membunuhnya. Tapi Sokang tanpa ragu menghancurkan tubuhnya. Para monster lainnya pun datang menyerang secara berkelompok. Namun Sokang dapat membantai mereka dengan begitu mudah. Dia yakin jika penjaga sipir yang tertangkap adalah monster yang tampak tidak hidup, menunjukkan sipir itu telah terbunuh. Berbanding terbalik dengan monster sungguhan yang bergerak cepat bahkan melakukan penyerangan. Di sisi lain kedua bersaudara ini terus memantau arah pertarungan. Salah satu dari mereka menanyakan apakah Sokang lebih kuat dibandingkan gurunya. Dia menempel kepada kakaknya karena merasa takut.
Namun sang kakak menenangkannya karena mengalahkan mereka berdua takkan mudah meskipun dilakukan oleh pahlawan tingkat tinggi. Sokang sang algojo terus berjalan dan dia dapat merasakan dirinya semakin dekat dengan mangsanya. Tak hanya itu, semua tahanan akan dieksekusi tanpa ampun. Hal itu mengejutkan Jia karena alat eksekusinya terdapat di lantai 5 dan kenapa harus membunuh semua tahanan. Sokang pun memberitahu jika dia tak membutuhkan alat itu karena dirinya sendirilah pengganti senjata pengeksekusi tersebut. Pernyataan yang terdengar aneh itu membuat Jia terus bertanya karena negara ini diatur oleh hukum dan kenapa Sokang menjadi pengeksekusi. Sokang yang tak ingin bertele-tele mengatakan jika keputusan itu dirinya buat sendiri. Pembicaraan yang makin aneh ini membuat Jia meluapkan emosinya karena Sokang seakan tak peduli pada nyawa manusia. Dia kebingungan akan apa yang terjadi dan kenapa adik iparnya harus sangat kejam padahal kakaknya orang yang sangat menjunjung hukum dan aturan yang berlaku. Sokang dapat melihat alasan kenapa kakaknya memilih gadis di hadapannya karena dia memiliki hati yang terlalu lembut. Jia merasa dia tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan calon adik iparnya dan menanyakan apa semua akan baik-baik saja. Sambil memberikan tatapan tajam, Sokang menegaskan jika semuanya pasti akan berakhir dan dia hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang sipir. Jia merasa Sokang sedang keliru karena tugas sipir bukannya membunuh tapi merehabilitasi para tahanan. Lalu Sokang meminta gadis itu diam disebabkan idealisme terkait hukum benar-benar membuatnya muak. Dia juga selalu mendengar ucapan itu dari teman masa lalunya, bahkan dia meyakini jika satu-satunya hal yang bisa menghakimi penjahat hanyalah hukum. Tapi sekarang orang-orang yang menjunjung idealisme seperti itu telah menderita. Jadi Sokang sangat mengetahui tentang idealisme yang dikatakan oleh Jia dan pemikiran seperti itu adalah hal yang tak seharusnya dimiliki oleh umat manusia. Karena para manusia berpotensi dibunuh secara brutal oleh binatang buas yang tidak boleh diajak komunikasi. Dengan penuh amarah Sokang lanjut menegaskan akan dirinya yang tidak peduli tentang pahlawan maupun sipir, tapi dia berada di tempat ini untuk melakukan hal yang seharusnya dia lakukan sejak awal, yaitu membunuh para binatang buas yang meninggalkan sisi kemanusiaannya. Meski tak tahu alasannya kenapa Sokang sangat membenci mereka, tapi para penjahat itu tetaplah manusia. Pasca mengatakan hal tersebut, mata Jia terbuka lebar akan respon calon adik iparnya. Sokang yang marah menegaskan jika para penjaga tak pantas disebut sebagai manusia. Dimulai dari lantai 2 terdapat kriminal yang telah membunuh ratusan dan ribuan orang-orang yang tak bersalah, menunjukkan mereka semua pantas untuk mati. Terdapat manusia biasa yang tak terhitung jumlahnya disebabkan pemikiran idealisme konyol tersebut. Sejak manusia memiliki kekuatan di luar nalar, semua manusia normal diperlakukan seperti sampah. Jia mulai mengerti, tapi semua penjahat memiliki ceritanya sendiri, terutama Miel dan Malay. Ungkapan itu membuat Sokang kesal karena setiap korban yang terbunuh pun memiliki kisahnya sendiri, bahkan memiliki keluarga yang menantikannya. Maka dari itu Sokang datang sebagai algojo untuk membersihkan semua kotoran di muka bumi ini. Baik mereka mati di tangannya maupun karena hukuman mati, tidak ada perbedaannya. Namun Jia tak membenarkan hal tersebut karena hukum mati bukan berarti pembantaian, berbanding terbalik jika Sokang yang melakukannya. Lalu Sokang meminta perdebatan yang tak berguna ini dihentikan. Jika Jia bersikeras, maka Sokang akan mengirimnya keluar dari penjara ini. Gadis ini tak bisa berbuat apapun, tapi dia juga tak mengerti alasan di balik kemarahan Sokang yang ingin membunuh semua penjahat. Beberapa saat setelahnya terlihat para monster boneka yang menghadang mereka. Karena Sokang tak ingin membuang waktunya, dia pun meminta Jia memberitahu yang mana sipir. Pasca mengatakannya, Jia mengatakan jika Seo Kang Ho pasti sangat sedih menyaksikan kekejaman adiknya. Ungkapan itu membuat Sokang terdiam untuk sejenak, padahal dia sedang bersiap mengeluarkan kekuatannya.
Dia seakan mendapatkan sebuah pukulan telak dalam mentalnya jika mengingat hal berkaitan dengan saudaranya. Para monster terlihat berdatangan dengan mencoba menebasnya. Sokang yang masih terdiam menerima dampak itu tepat pada lehernya. Meski terkena serangan, tapi kekuatan peningkatan fisiknya yang kuat biasa menghancurkan pedang di lehernya. Dia terus memikirkan perkataan Jia yang menyebut jika kakaknya pasti sangat sedih melihat tindakan adiknya. Sokang yang lepas kendali dengan dikuasai amarah hanya bisa melupakannya pada musuhnya. Dia benar-benar merasakan frustasi dengan amarah tak terkendali yang berkaitan dengan idealisme bodoh yang membunuh saudaranya. Jika saja selama ini dia mengabaikan idealisme itu dan fokus membantai para penjahat tanpa ampun, maka hal ini takkan terjadi. Sebagai yang terkuat, seharusnya Sokang menunjukkan kekuatan serta ketakutan sesungguhnya agar semua penjahat tak berani berbuat seenaknya. Meski dia harus dibenci oleh sebagian umat manusia yang menjunjung pemahaman idealisme, tapi Sokang tak keberatan jika saudaranya bisa diselamatkan. Para monster yang dilawannya telah memakan ribuan korban dan konyolnya pengguna boneka monster ini hanya dijebloskan ke dalam penjara. Kekuatan yang dikeluarkan Sokang mulai menyelimuti para monster itu satu persatu. Setelah mendapatkan mereka, Sokang menghancurkan tubuh monster itu tanpa sisa. Pembantaian itu menciptakan hujan darah dari para kriminal yang diselimuti oleh boneka monster. Di sisi lain, Shinka sangat bahagia menyaksikan calon suaminya yang tak kenal ampun pada mangsanya. Makin jauh Sokang melangkahkan kakinya, dia juga dihadang oleh monster yang lebih banyak. Tapi berkat kemampuan Jia, setidaknya Sokang bisa membawa kembali tubuh para sipir yang menjadi boneka dengan utuh. Lalu Jia menanyakan kenapa Sokang tidak segera membantai mereka seperti sebelumnya. Sokang hanya menundanya karena target sebenarnya akan segera muncul. Siapa sangka instingnya benar dan Miel dan Malay menampakkan dirinya bahkan menyambut kedatangan tamunya. Tapi kedua gadis ini langsung murung karena Sokang sangat tidak bersahabat. Tak hanya itu, Sokang menganggap pekerjaannya akan lebih mudah karena targetnya datang sendiri. Kedua bersaudara itu datang bukannya tanpa persiapan dengan membawa monster yang jauh lebih besar dan menakutkan. Jia seketika berteriak sambil meminta kedua kriminal di hadapannya untuk segera menyerah. Malay merasa sipir Jia terlambat berkunjung karena semua rekannya telah berada di surga. Tanpa basa-basi, Sokang meminta kedua gadis busuk di depannya untuk menghentikan penggunaan kekuatannya. Jika mereka menurut, maka Sokang akan memberikan kematian yang terlalu menyakitkan. Kemudian Malay menanyakan apakah ada cara agar mereka bisa bertahan hidup. Untuk lantai satu, Sokang telah berbaik hati dengan meminta mereka menggunakan alat pengendali jika ingin selamat. Tapi dimulai dari lantai dua, para tahanan Sokang anggap sebagai binatang buas yang membunuh manusia, bahkan ribuan orang, dan tak ada ampunan yang pantas kecuali kematian itu sendiri. Gadis ini kemudian menanyakan apakah Sokang benar-benar rekan dari gurunya. Termasuk juga gadis yang telah menangkap mereka. Hanya saja Malay dan Miel merasa aura Sokang berbeda dari kedua pahlawan itu. Miel yang sebelumnya hanya diam kini angkat bicara, bahkan mengutuk jika surga takkan menerima Sokang dan dia pantas membusuk dalam neraka. Ungkapan itu terdengar lucu karena Sokang akan mengirim mereka berdua ke neraka terlebih dahulu. Malay tak ingin bertarung dan dia akan menghentikan penggunaan kekuatannya jika Sokang berjanji untuk melepaskan mereka. Namun Sokang menolaknya karena dia takkan mengulangi kesalahan yang sama dengan mengampuni para binatang buas dengan mengatasnamakan idealisme. Jia menyela sambil meminta kedua kriminal itu segera berlutut dan Sokang pasti akan berbaik hati. Hanya saja mereka ketakutan jika nyawanya melayang begitu saja. Mereka bahkan merasa tidak melakukan kejahatan yang pantas dijatuhi hukuman mati. Sokang yang muak akan percakapan ini meminta Jia tak ikut campur karena berbicara dengan binatang takkan berguna. Sokang akan memberikan rasa sakit sehingga kriminal itu menyesali perbuatannya meskipun berada di neraka.
Walau lawannya tak lebih dari binatang, tapi Sokang mengetahui jika binatang pun akan merintih kesakitan. Malay mencoba membujuk Sokang jika mereka tak ingin bertarung dan dia hanya perlu mendengarkan ceritanya dan mereka pasti bisa bernegosiasi. Namun Sokang menolaknya karena dia tak punya waktu ditambah dirinya harus segera menyusuri tiap lantai yang tersisa. Jia pun terus membujuk Sokang karena Miel dan Malay tidak seperti penjahat lainnya. Lalu Sokang membungkus Jia seutuhnya agar dia tidak mengganggu lagi. Saat Sokang melangkahkan kakinya, kekuatannya segera merambat hingga mendapatkan targetnya. Dia pernah mendengar cara untuk menyiksa penjahat dan sekarang Sokang akan menerapkannya. Sokang tak menyangka momen di mana dia lepas dari idealisme akan tiba sekaligus awal perubahan dunia yang akan ditanggungnya. Malay mengerti jika Sokang tak ingin mendengarkan ceritanya karena dia bukanlah manusia. Mereka menganggap Sokang lebih busuk dari binatang karena dia adalah perwujudan monster yang seharusnya tak ada di dunia ini. Pasca mendengar perkataan itu, Sokang tercengang akan apa yang dilihatnya. Siapa sangka tubuh yang ditangkapnya hanyalah tubuh orang lain yang dijadikan boneka. Lalu Sokang menghancurkan tubuh dua orang itu dengan hanya menyisakan percikan darah-darahnya. Sokang makin murka karena penjahat yang sudah membunuh banyak manusia berani menyebutnya sebagai monster. Siapa sangka sekarang ini dia dikelilingi para boneka monster yang siap untuk membunuhnya. Tapi Sokang tak punya waktu bersantai dan dia melesat maju memenggal kepala semua monster itu. Dia takkan membiarkan targetnya melarikan diri dan pasti akan membunuh semua kriminal di tempat ini. Malay tampak ketakutan karena monsternya dapat dikalahkan dengan mudah, padahal mereka semua dikategorikan pasukan elit yang memiliki armor tak tertembus. Dia pun meminta adiknya untuk membantu sebelum Sokang menemukan mereka. Hanya saja Miel tak bisa melakukannya karena dia sedang mencoba menghancurkan dinding untuk melarikan diri. Malay mengerti dan dia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya demi mengulur waktu. Beralih di mana Sokang berada dengan langkah yang terhentikan disebabkan simbol raksasa pada lantai. Siapa sangka simbol sihir itu mengeluarkan monster mengerikan dalam jumlah yang banyak. Tak hanya itu, ukuran mereka sangat besar dan siap melahap manusia. Hanya saja Sokang selalu bertarung dengan kekuatan penuhnya, bahkan daya hancur pukulannya sangat dahsyat. Mereka berdua pun sangat panik karena Sokang benar-benar tak bisa dihentikan. Gadis ini tak punya pilihan selain menggunakan kekuatan terakhirnya. Dia pun melukai tangannya lalu mencoba sihir pemanggilan terkuatnya. Hanya saja sebelum melakukannya guncangan tiba-tiba saja terjadi. Siapa sangka Sokang telah berada di sana. Kedua gadis ini tercengang sambil menangis karena tak ada harapan untuk melarikan diri. Mereka berusaha menghancurkan dinding, tapi Sokang mampu melubangi lapisan pelindung penjara dengan mudah. Sokang seakan melihat mereka seperti serangga di depannya dan meminta mereka menghentikan kekuatannya. Jika melakukannya, maka rasa sakit dari kematian takkan menyiksa mereka.